Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe karena subscribe kamu akan sangat-sangat berarti banget buat Sora. Oke. Sora doain deh yang subscribe Sora banyak banget rezekinya ya. Yang hari ini kita mau bahas adalah tentang kamu ya. Jadi yang diam-diam memuji pesonamu. Siapa sih yang ternyata diam-diam memuji pesona kamu nih kan? Mungkin bisa aja pasangan kamu yang ternyata diam-diam suka sama kamu, mantan kamu kah? Atau teman kah? Atau keluarga kah? Atau siapa? Kita akan lihat nanti ya. Oke, yuk kita afirmasikan hal-hal baik akan terjadi selama pembacaan ini. Kita akan mulai dulu dengan energi siapa kamu ya. Ciri-ciri dasar aja, siapa kamu ya. Siapa kamu yang mendapatkan pujian secara diam-diam dari seseorang? Oke, yang pertama, kamu orang yang kritis. Ya, kamu orang yang kritis, orang yang cara pikir kamu itu berbeda dari yang lain, ya. Dan kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan semestinya, kamu akan mempertahankan itu, ya. Kamu orang yang punya prinsip dan mempertahankan kebenaran. Ya, kamu tidak takut meskipun kamu harus mungkin berurusan dengan seseorang yang punya power lebih di atas kamu, umurnya di atas kamu dan sebagainya. Buat kamu ya, kebenaran adalah tetap kebenaran. Ya, apa yang benar harus dipertahankan ya. Nah, sikap ini bisa saja kelihatan seolah-olah kok kayaknya kamu orangnya suka debat ya. Kamu orangnya suka ribut ya. Sebenarnya bukan suka debat atau suka ribut, tapi lebih kepada kayak kamu tahu nih gitu loh. Mana yang benar, mana yang harus dipertahankan ya harus dipertahankan gitu loh. Yang kebenaran adalah selalu kebenaran. Jadi bukan yang nggak mau ngalah, tapi kalau kebenaran itu ya memang harus dipertahankan. Gitu. Ya. Tapi di satu sisi kamu juga menjadi seseorang yang enak diajak diskusi ya. Diajak diskusi itu banyak, yang pinter karena tahu banyak hal gitu ya. Jadi kalau diajak diskusi itu seru gitu ya, diskusi sama kamu. Tapi ini juga satu peringatan, hati-hati karena mungkin orang yang nggak kenal kamu secara mendalam atau sebagainya bisa salah paham dan berpikir kamu menyerang dan kamu egois gitu. Padahal kamu orangnya mempertahankan prinsip kamu, apalagi kalau itu sesuatu yang merupakan kebenaran. Ya. Yang berikutnya, di balik sikap kamu dan pola pikir kamu yang kritis, kamu sesungguhnya adalah seseorang yang romantis, ya. Kamu seorang yang romantis, kamu pecinta. Kalau kamu udah sayang sama orang, kamu ingin memberikan segalanya buat orang itu, ya. Menyayangi dan menuangkan dia dengan cinta yang tiada terhenti, gitu ya. Jadi kalau saudara di sini ada yang punya potensi memang kayak selalu kepingin menyenangkan pasangannya gitu, ya. Pasangannya itu seperti apa yang dimauin, kamu berusaha selalu memenuhi apa yang pasangan kamu mau ya. Orang itu tidak segan untuk menunjukkan perasaannya atau menunjukkan rasa cintanya. Kalau saudara di sini ada beberapa yang sedikit menjadi seseorang yang sensitif ya. Sensitifnya bisa berarti memang kamu orang yang perasa atau memang kamu punya simpati atau empati yang cukup besar ya. Dan kamu adalah seorang pejuang cinta. Kalau memang mau sayang sama orang atau mau sama orang ya harus diperjuangkan. Itu yang kamu percayai ya. Kamu juga seseorang yang kalau Sora lihat di sini, ketika kamu melakukan segala sesuatu, kamu akan penuh dengan totalitas ya. Kamu tidak melakukan segala sesuatu setengah-setengah. Kamu ingin melakukan ya yang terbaik. Segalanya akan kamu berikan. Energi kamu 100%, fokus kamu 100%, tenaga kamu 100% ya. Jadi memang kamu tuh akan effort yang totalitas ya. Mungkin beberapa dari kamu temanya adalah pokoknya kalau nggak totalitas mendingan nggak usah dikerjain ya. Ini juga bisa menjadikan suatu bentuk kekaguman tersendiri ya dari mungkin orang yang ada di sekeliling kamu atau dari dia. Bagaimana kamu itu pingin kayak sesuatu yang terbaik ya. Di lain sisi kamu punya sisi yang perfeksionis gitu ya. Pingin harus selalu all out ya. Itu yang ibaratnya bahasa Inggrisnya, oke? Dan yang berikutnya, kamu itu bertahan, ya. Kamu itu terbiasa untuk bertahan dalam situasi yang sulit atau situasi yang rumit.
Banyak dari kalian pun memang mungkin sedang lagi struggle ya dengan yang namanya mungkin finansial. Ada yang mungkin juga harus sibuk bekerja karena banyak yang harus ditanggung gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, banyak yang mungkin sedang namanya hidup itu naik turun. Ada beberapa ya yang sedang mengalami situasi yang kurang baik, tapi kamu bertahan dengan situasi yang tidak kondusif ya. Bagaimanapun juga kamu tetap menunjukkan bahwa kamu bisa, kamu kuat, dan kamu mampu sendiri. Karena walaupun memang di satu sisi kadang kamu bisa menjadi merasa lemah ya, karena kamu kurang mendapat dukungan misalnya, tapi kamu percaya bahwa apa yang namanya badai, yang namanya sedang lagi susah kita lewatin ya, akan bisa menjadi sesuatu pembelajaran di kemudian hari. Jadi kamu merasa bahwa ya hidup itu adalah suatu proses ya, gitu loh. Kalau memang sekarang harus sendiri, kalau memang sekarang harus melewati berjuang seperti ini, nggak apa-apa gitu loh. Toh pasti nanti semuanya akan berlalu pada waktunya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kamu juga seseorang yang punya kekuatan dari dalam diri yang besar ya. Jadi kamu tuh udah banyak melewati masalah-masalah yang silih berganti datang dalam hidup kamu gitu ya. Begitu banyak masalah yang mendera atau begitu banyak masalah yang datang, tapi kamu kuat untuk bertahan ya. Banyak dari kalian yang menerima masalah hidup yang kalian hadapi apapun itu adalah dengan sikap yang ikhlas ya. Sikap yang ikhlas, sikap yang lebih mau belajar untuk lemah lembut, mau belajar untuk sabar. Itu proses ya. Sora lihat di sini proses. Tidak ada orang yang mungkin langsung sabar gitu aja ya. Pasti kalau ada datang pola masalah berulang itu pasti akan menguji kesabaran kita. Tapi kalau aku lihat di sini, kamu memang punya suatu kekuatan dari dalam diri untuk yang namanya surviving atau bertahan. Jiwa bertahan kamu besar ya. Jadi seperti apa ya? Kalau bahasa Sora itu seperti rumput liar ya. Orang sering menganggap rumput liar itu tidak penting, tapi orang-orang lupa rumput liar itu tidak pernah ditanam tapi dia tumbuh, tidak pernah disiram tapi dia terjaga, dan kalau dia dicabut dan kita bersihin, besok dia akan tumbuh lagi. Begitu juga kamu ya. Kamu banyak mengendalikan ego kamu ya. Kamu belajar menyadari bahwa segala sesuatu itu harus lebih kepada sikap yang lembut, sikap yang baik, dan bagaimana menjadi pribadi yang kuat justru dari masalah-masalah yang ada ya. Karena kamu menyadari bahwa sikap diri itu akan mempengaruhi apa sih yang akan jadi feedback balik ke orang. Kalau kamunya nggak positif, kamu menyadari orang-orang juga nggak akan positif ke kamu, dan sebaliknya. Itu secara garis besar sih perjalanan hidup kamu ya. Dan kalau Sora lihat di sini, kamu orang yang pingin under the deck-nya adalah ada Page of Wands ya. Kamu orang yang pingin banyak banget belajar hal-hal baru. Nah, keinginan kamu untuk terus belajar ya, ini menjadi seseorang yang orang yang memperhatikan kamu ini melihat bahwa kamu tuh suka belajar banget. Hidup adalah sebuah proses pembelajaran untuk kamu ya. Dan bagaimana kamu punya planning terhadap masa depan. Jadi di sini ngomongin soal kamu itu pingin lebih luas dan lebih luas lagi dari pemikiran maupun networking. Kamu pingin jadi lebih maju, kamu pingin jadi lebih terbuka, kamu pingin terus belajar, karena hidup adalah proses pembelajaran. Situasi nggak bagus pun nggak apa-apa, tapi kita harus bisa kreatif, harus bisa memikirkan jalan keluar. Ketika situasi nggak kondusif pun kita jadi belajar gimana sih dengan situasi, dengan keterbatasan. Untuk survive itu butuh kreatif loh, butuh untuk ide yang tidak biasa. Gimana nih caranya, contohnya ya, dengan dana yang cuma segini cukup untuk sampai bulan depan. Dengan situasi seperti ini aku tetap bisa bertahan. Oke, sekarang kita mulai masuk ke dalam poin apa sih pesona kamu yang mungkin ya membuat dia itu kagum sama pesona kamu ya. Kita mau lihat yang diam-diam kagum sama pesona kamu. Oke, di sini dia kagum sama sikap kamu yang terarah atau fokus ya. Jadi walaupun ada masalah dan rintangan yang menghalangi jalan hidup kamu, kamu akan selalu jadi berusaha jadi orang yang fokus. Fokus kamu mau kemana ya. Jadi kayak kamu nggak mau dengerin kiri kanan atas bawah ya. Kalau kamu udah satu tujuan, fokus. Supaya apa? Kadang-kadang kalau dipengaruhi sama orang di tengah jalan jadinya berbelok ke kiri, ke kanan, takut, khawatir, dan sebagainya. Tapi ya, di sini kamu lebih kepada yang kayak kamu yakin kalau kamu fokus, kamu akan bisa ke arah yang baik. Dan kamu juga sering banyak di sini yang kalau Sora lihat di sini
kayak juga meminta ya bimbingan dari yang di atas untuk yang kayak, kalau aku fokus tolong arahin aku, kasih tauin aku kalau aku salah jalannya gitu loh. Jadi kalian banyak yang di sini punya hubungan yang secara spiritual dengan yang di atas, meminta pengarahan. Itu yang dia diam-diam itu dia kagum bagaimana kamu terus mengarahkan hidup kamu untuk selalu bisa fokus dan lurus ya. Nah, di sini kamu juga orang yang jelas, orang yang apa adanya ya. Jadi kayak selalu tidak mau bersembunyi di balik agenda rahasia dan sebagainya ya. Jadi kamu seperti transparan, diri kamu seperti apa adanya. Apa yang orang lihat itulah kamu gitu loh. Tidak perlu bersembunyi, tidak perlu memanipulasi gitu ya. Jadi selalu kayak ya kamu yakin bahwa kalau kamu menjadi diri kamu apa adanya, orang lain akan bisa menerima. Yang berikutnya ya, kamu itu selalu belajar, dia melihat bagaimana pesona kamu itu selalu merasa tercukupi, kamu selalu merasa bersyukur. Jadi orang di sini, orang itu juga melihat kekaguman di dalam dirinya dia merasa bahwa dia belajar banyak dari kamu yang merasa bersyukur dan tercukupi. Banyak dari kalian itu yang ya itu tadi yang Sora bilang ya, walaupun hidup itu ada waktunya kita jatuh, ada waktunya kita turun, tapi kamu tetap bersyukur, tetap merasa kayak bersyukur, kamu masih mungkin dikasih kesehatan, kamu tetap walaupun banyak masalah, kamu tetap dikasih solusi jalan keluarnya gitu loh. Ya. Jadi ada rasa energi, rasa bersyukur di sana. Merasa terpenuhi energinya. Ya. Dan di sini ya, kalau yang Sora lihat, kamu itu punya banyak ide. Ya. Banyak ide penyelesai masalah yang apa namanya? Baik. Jadi bagaimana dengan situasi dan kondisi yang gak suportif, kamu akan berpikir bagaimana yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Ya, jadi kamu tidak mau kayak ketemu dengan jalan buntu karena kamu yakin dengan ide, dengan kamu berusaha untuk lebih menggali sisi apa yang bisa dilakukan, mengembangkan, exploring, kamu akan selalu bisa punya jalan keluar dari situasi-situasi yang stagnan. Ya, jadi kayak kamu selalu berpikir bahwa jangan mikir stucknya, mikirnya solusinya kayak gitu. Ya, ini menjadi pesona tersendiri. Yang berikutnya, di sini juga dia, orang ini terpesona dari bagaimana kamu mampu bekerja dengan sangat baik. Ya, kalau Sora lihat di sini, dia mengagumi kerjaan kamu. Ya, mungkin dia mengagumi pekerjaan kamu atau apa yang sudah kamu lakukan, karya kamu, kerjaan kamu, ya, karir kamu. Tapi ini juga bisa mengindikasikan orang yang kagum sama kamu bisa saja adalah orang yang memang pernah kerja bareng sama kamu atau kenal dari pada saat kalian lakukan kerja bareng ya, atau mungkin saja dikenalin sama orang dari satu kerjaan kayak gitu ya. Jadi ada kata kuncinya pekerjaan atau kerja. Jadi bisa saja orang ini yang menaruh kekaguman sama kamu teman kantor, kolega ya kan, atau yang kenal sama kamu dari teman kerjaan ya. Kamu juga di sini kayak kamu itu mengandalkan diri kamu sendiri tapi tanpa lupa untuk bersandar sama yang di atas. Kamu mandiri, kamu mengandalkan diri kamu sendiri, kamu tidak ingin bergantung sama orang lain, ya. Tapi kamu juga tidak menolak kalau orang lain membantu, ya. Jadi kamu tahu porsinya kayak aku nggak mau sok kuat lah ya. Kalau memang aku bisa jalanin ya aku jalanin. Kalau memang ada yang mau bantu aku bersyukur ya. Jadi dia melihat kamu kuat banget, kamu mandiri banget, kamu ngandalin diri kamu banget ya. Jadi kayak sebisa mungkin kamu nggak mau ngerepotin orang, tapi kalau orang mau bantu terima kasih ya. Dan kamu itu seperti selalu awet muda ya. Jadi kalau Sora lihat di sini banyak yang kagum sama mungkin tampilan kamu, baik secara fisik maupun secara energi ya. Mungkin umur juga tidak bisa dibohongi, waktu berlalu umur kita bertambah. Tapi bertambahnya umur kamu membuat penampilan kamu tidak menjadi bertambah tua ya, tapi lebih kepada justru jiwanya yang lebih tua, artinya jiwanya lebih bijaksana. Dia merasa bahwa bertambah usia itu tidak membuat kamu menjadi tidak menarik lagi secara fisik, justru kamu bahasa kerennya menua dengan indah atau menua dengan layak dan bagus dan tetap enak dipandang, tapi juga menua dalam segi kebijaksanaan ya.
Dia juga sangat mengagumi sisi kepositifan kamu, ya. Di sini ada gambar lotus, orang mau menambahkan. Di sini banyak dari mereka yang mengagumi kamu, pesona kamu karena kamu bisa membawa ketenangan dan kedamaian. Artinya, banyak dari kalian yang orang-orang ini dekat sama kamu tuh ngerasa tenang dan damai, ya. Banyak dari kalian yang mengalami proses bertransformasi, ya. Di sini ada gambar kupu-kupu melambangkan transformasi, melambangkan perubahan, ya. Dan di sini ada lebah. Lebah itu adalah lambang bekerja, tekun, persisten, terus-menerus, ya. Dan di sini ada kepositifan. Dia mengagumi bagaimana kamu selalu berusaha bersikap yang positif dan berbicara yang positif dalam berpikir maupun berperilaku. Berperilaku ataupun berkata-kata, ya. Dan di sini kayak ada gambar dari birds, ya. Meskipun mungkin ada omongan orang yang nggak enak soal kamu kah, mungkin di sini ada yang gosipin soal kamu gitu loh, ya. Kamu nggak mau kamu tuh nggak mau tercemar sama itu. Kamu mau tetap positif meskipun orang ngomongin aku yang enggak ya biarin aja gitu loh, ya. Aku tidak harus membahas atau membalas itu. Dan kamu berusaha gimana caranya, meskipun tadi di atas ada perdebatan, bagaimana kalau perdebatan kamu tuh tetap sifatnya konstruktif, sifatnya sesuatu yang bagus atau positif, membangun untuk orang lain. Jadi bukan debat untuk jatuhin orang gitu, bukan. Jadi debat itu yang kayak buat kasih dia masukan, buat kasih pertumbuhan buat dua belah pihak, ya. Di sini juga mereka merasa dia mengagumi kamu karena ada rasa cinta. Rasa cinta, rasa sayang, perhatian yang kamu beri mungkin ke orang ini atau ke orang lain, ya. Cinta yang besar yang mereka dapatkan dari kamu membuat dia itu kagum sama bagaimana menerima cinta dari kamu atau sayangnya kamu. Atau ini bisa saja kamu adalah seorang yang lovable, kamu orang yang mudah untuk disayangi atau dicintai, ya. Ya. Ini juga kamu punya kekuatan yang besar, ya. Jadi kayak kamu menjadi diri kamu tahu dirimu adalah apa yang kamu jalani sekarang, apa yang terjadi sama dirimu semua atas suara bilangnya ya, atas kehendak kamu sendiri gitu ya, atas pilihanmu sendiri. Jadi kamu menghindari untuk victim mentality atau berpikiran menjadi seorang korban, ya. Kamu menghindari untuk merasa jadi korban, oke? Karena kalau kamu merasa bahwa hidupmu adalah di bawah kekuatan kamu. Jadi apapun yang terjadi itu adalah tanggung jawab secara pribadi. Orang ini juga merasa kamu tuh punya bagaimana menjalin relasi sama orang itu bisa bagus gitu. Jadi orang itu merasa kayak kok kamu tuh sangat menarik dalam menjalin relasi sama orang. Kamu bisa menjalin relasi dengan orang lain dengan baik, ya. Jadi kayak banyak temennya, orang-orang pada suka sama kamu, dan ini artinya orang ini pun tertarik untuk punya relasi sama kamu karena relasi dengan kamu adalah sesuatu yang positif, ya. Dan kayak selalu bahagia dan ceria, ya, dan lalu penuh dengan perasaan bersyukur. Dan banyak dari mereka yang sangat seneng banget kalau ditemenin sama kamu, ya. Ngobrol sama kamu, ditemenin sama kamu tuh ada rasa kebahagiaan tersendiri, kayak enjoy banget dan kayak menyenangkan. Jadi kayak mereka tuh punya banyak waktu yang menyenangkan sama kamu sehingga mereka terpesona meskipun mereka belum tentu langsung mengungkapkan secara terbuka sama kamu. Oke. Kita mau lihat. Jadi, siapa dia? Ciri-cirinya aja ya. Ciri-cirinya secara garis besar siapa orang ini? Ada Ten of Cups ya. Orang ini memang bisa saja pasangan kamu. Ada yang berhubungan, ada pasangan kamu, ada yang anggota keluarga kamu, atau ada orang yang memang bisa berharap punya satu kebahagiaan masa depan keluarga sama kamu. Artinya diam-diam orang ini, kalau dia lawan jenis ya, atau kalau dia itu bukan keluarga kamu, dia berkemungkinan adalah seseorang yang berharap bisa menjalin masa depan kebahagiaan sama kamu. Tuh kan? Diperkuat dengan energi dari Four of Wands. Pingin banget, dia merasa bahwa kamu adalah calon yang cocok. Kalau untuk para single, kamu adalah calon yang cocok untuk menjadi pendamping dia di masa depan. Itu yang dia lihat ya. Jadi orang ini tuh kayak punya niatan kayak pingin kamu jadiin kamu pendampingnya. Untuk kamu yang sudah berpasangan, orang ini merasa bahwa dia sudah memilih orang yang tepat yang bisa membuat kebahagiaan untuk masa depan nantinya, ya. Tapi balik lagi energi yang kuat dari anggota keluarga.
Banyak orang ini itu ya memang sembunyi-sembunyi atau mungkin memang tidak terbuka secara to the point untuk ngomong sama kamu kalau dia itu punya kekaguman sama kamu ya. Ada yang karena memang orangnya tertutup, ada yang karena memang orangnya itu takut kalau kamu itu, dia kelihatan kok kesannya kayak bucin banget sama kamu gitu ya, kalau yang Sora lihat di sini. Dan orangnya juga Sora lihat adalah orang yang fokus kerja ya. Jadi dia kalau sudah kerja tuh fokus banget ke kerja gitu. Dia tuh orangnya gampang ketergantungan. Kalau sudah fokus banget sama kerja, ketergantungan sama kerja. Kalau udah fokus banget sama kamu, ketergantungan banget sama kamu gitu ya. Beberapa dari mereka adalah berada di luar kota ya, atau memang pekerjaan dia itu sering sekali membuat dia banyak traveling ke tempat yang lain ya. Orang ini punya banyak pengetahuan dan punya banyak knowledge ya. Orang ini punya banyak pengetahuan, orangnya pengen berhasil, impian dia pengen berhasil, dan ada di sini sisi yang pengen menjadi seorang pemimpin ya. Tapi dia family oriented. Oke. Dan yang terakhir adalah dia orang yang sudah cukup lama kenal sama kamu. Ya, sudah cukup lama kenal sama kamu, tapi ini juga bisa menandakan ada mungkin dari kalian ya yang masih single, ini bisa saja mantan kamu atau orang yang pernah punya masa lalu sama kamu. Artinya orang dari masa lalu tidak selalu mantan. Ya, misalnya contoh pernah kerja bareng, pernah jadi tetangga, pernah kuliah bareng gitu ya. Tapi kalau ini mantan, dia ini juga mengindikasikan bahwa dia ingin rekonsiliasi sama kamu, ingin bisa balikan lagi sama kamu, ingin mengulang kenangan-kenangan yang baik ada lah ya, dan dia ingin lebih banyak menerima cinta dan sayang lagi, kangen perasaan berbunga-bunga dia sama kamu. Kira-kira kayak gitu. Oke Sora. Terus zodiaknya apa dong Sora? Sebenarnya di sini zodiaknya semua keluar ya sebenarnya. Cuman yang dominan di sini ada Cancer, ada Capricorn, ada Leo. Ya. Cancer, Capricorn, Leo semuanya keluar, tapi itu 3 yang cukup dominan. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus kamu. Oke, itu yang dominan. 3 itu. Kita mau coba lihat untuk alfabetnya. Ini bisa saja di alfabet kamu atau alfabet seorang itu ya. P, B, X, R, O, E, H, S, E, W, I, L, H, M, Y, X ya. Dicek nama depan, nama belakang, plat nomor kendaraan, nama kota ya. Kalau memang masih bingung, boleh banget di zoom untuk bisa lihat alfabetnya dengan lebih jelas. Oke. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir ya. Semoga apa yang Sora sharingkan bisa berguna untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Kalau mau personal reading sama Sora, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot. Dan jangan lupa juga untuk yang mau donasi pembelian kartu, linknya ada di kolom deskripsi, cukup 10.000 aja. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya ya Sarah. I love you as always. Bye-bye.